Jadi begini mungkin eh, isu pokoknya itu adalah situasi kondisi pribadi Syekh Mustafa dan keluarga yang harus kita appreciate. Sudah begitu banyak berkorban untuk kita, tapi kita belum match pengorbanan pelayanan beliau itu dengan kesiapan kita. Itu isu pokoknya itu. Nah, untuk itu lalu kita harus menargetkan suatu cita-cita kondisi yang ideal, yang diharapkan memuaskan, tanda petik tentunya, memuaskan beliau, tapi juga membuat kita lebih bergairah. Nah, isunya adalah yang pertama, tentu harus dicari di mana tempat tinggal permanen beliau yang paling pas untuk kesejahteraan beliau, tapi juga untuk kemudahan pelayanan kepada kita. Di mana di base camp beliau itu, beliau bisa menerima untuk keperluan khusus, pelayanan khusus, mungkin untuk yang sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu, perlu datang secara periodik ke tempat beliau itu untuk suluk khusus kan gitu ya. Nah, tapi di samping itu juga dari tempat itu, kalau memerlukan pelayan ke daerah bisa itu mengirimkan, ya mudah gitu. Nah, itu pertama. Jadi di mana tempat itu harus dilakukan. Nah, diputuskan harus di mana. Itu mungkin dicari tempat yang paling ideal untuk base camp itu. Nah, dari situ lalu isu berikutnya adalah soal ngatur perjalanan yang dulunya biasanya rutin, periodik, tapi tanpa agenda setempat yang jelas, sehingga hasilnya juga tidak optimal. Itu harus kita ubah. Ini sudah masanya. Artinya, tapi itu jangan dikecewakan. Itu adalah pertumbuhan yang memang diperlukan. Jadi kita sendiri kan sedang belajar terus nih. Nah, sekarang proses belajar kita sudah sampai ke bisa mengikuti jadwal Syekh Mustafa secara periodik. Nah, tapi ini harus kita tingkatkan. Jadi menjadi mengikuti kegiatan pelayanan Syekh Mus yang lebih teragendakan dengan cermat. Itu teragendakan dengan cermat itu yaitu disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Yang itu harus diputuskan oleh daerah yang masing-masing itu secara berbeda-beda. Mungkin kebutuhan pelayanan di Batam dengan Pekalongan, dengan di Jogja, dengan di Jawa Timur, Jakarta itu masing-masing beda. Nah, itu harus dirumuskan oleh daerahnya masing-masing. Sambil tentu dengan bimbingan dari Syekh Mus sendiri. Karena seorang mursyid pasti mendalami ini perkembangan muridnya masing-masing. Bisa membaca ini kesabarannya sampai di mana, keikhlasannya, semangatnya, ketaatannya, kan itu pasti sudah terbaca oleh seorang Syekh Mus gitu. Nah, itu yang harus diagendakan oleh daerahnya masing-masing. Itu yang memerlukan pengurus. Tanda petik lagi pengurusnya, karena tadi Syekh Mus tidak berkenan dengan istilah organisasi kan gitu. Ini harus diakomodasikan karena pasti ini ada isyarat jangan organisasi. Itu ada isyarat tertentu yang mungkin mengantisipasi adanya perpecahan, mengantisipasi adanya gurur ya. Ada godaan misalnya, ini ingin jadi pengurus, ingin jadi dan lain sebagainya. Jadi mungkin penetapan pengurus itu sendiri itu harus disesuaikan dengan growth kita sendiri gitu. Nah, mungkin dalam interaksi di daerah masing-masing itu akan ada kepada kita feeling toh, oh ini yang layak untuk menjadi badal untuk peribadatan ini, yang untuk kegiatan-kegiatan sosial ini, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ini, kan pasti ada itu di daerah masing-masing, ada feeling itu siapa yang layak untuk itu. Nah, ini agenda di tiap daerah itu harus dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan kesiapan murid menerima pelayanan dari guru gitu.
Dan ini mungkin berbeda tiap daerah karena latar belakang kita berbeda-beda juga. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi ini. Mungkin kita berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, mungkin dari pendidikannya juga beda, pendidikan dalam arti umum maupun dalam arti keagamaan beda-beda, sejarahnya mungkin juga lain-lain, keluarganya lain, darah lain dan sebagainya. Itu yang menyebabkan tiap daerah itu harus punya program yang khas untuk daerahnya masing-masing. Nah, dari program yang khas tiap masing-masing itu lalu diderive program kunjungan guru itu. Karena lalu ini harus lebih dikedepankan itikafnya, ini harus lebih dikedepankan ngajinya, ini harus dikedepankan ziarahnya gitu kan. Itu pasti resepnya lain-lain. Nah, jangan sampai untuk suatu daerah yang sebetulnya perlu lebih sering ziarah, malah lebih banyak ngajinya oleh guru dari luar yang mungkin tidak kompatibel sebetulnya dengan ajaran Naksabandi kan. Itu juga harus dihindarkan. Jadi kalaupun ngundang guru dari luar itu harus lihat kompatibilitasnya. Penting itu. Ya, salah lagi penting itu. Iya. Wahabi dipanggil. Jangan sampai. Masuk itu ya. Kecuali nanti akan ada agenda khusus untuk itu. Bisa aja terjadi. Nah, tadi yang menjadi kunci bahwa untuk menumbuhkan kesiapan murid dalam menerima atau dalam menyeimbangi pelayanan guru itu kurangnya giroh. Nah, untuk memunculkan giroh itu apa yang harus dirumuskan di tiap daerah itu harus ada agenda. Mungkin tadi dengan makan bersama, mungkin dengan pelayanan kepada lingkungan, mungkin dengan pengajian, mungkin juga lain-lain resepnya. Nah, tapi pada prinsipnya tiap daerah itu harus punya garapan bersama. Nah, ini yang saya tawarkan juga kepada Syekh Mus, bahwa secara nasional pun itu kita harus punya garapan bersama. Itu yang saya sudah rundingkan dengan Pak Nur, dengan Gus Darul, mengenai bagaimana kita melakukan dakwah yang multifaset gitu. Dakwah untuk menggarap Wahabi, menggarap orang-orang sekuler, menggarap orang-orang liberal, menggarap orang-orang ateis, orang-orang sekuler, orang yang kembali kepada kejawen. Itu harus kita garap itu. Ini mungkin akan jadi musuh bersama. Nah, dengan adanya musuh bersama ini, saya kira kita akan lebih punya giroh itu. Nah, ini mungkin tiap daerah juga lain. Jakarta mungkin Islam liberal atau Wahabi yang paling harus kita hadapi. Mungkin di Jawa kejawennya yang harus lebih ditekankan. Nah, jadi ini Jogja apa tuh? Di sana Wahabi barangkali. Wahabi kejawen. Iya, Wahabi kejawen. Oh iya. Jawa Timur kalangan tarikat sendiri. Tarikat yang lain. Jadi tiap daerah punya garapan masing-masing, lalu juga kita punya garapan secara nasional. Nah, yang garapan secara nasional itulah yang sedang saya coba garap, dan Syekh Mus sudah memberikan kunci-kuncinya ya, yang harus dihubungi ini. Alhamdulillah tuh, setelah saya ketemu Syekh Mus di rumah Pak Rizal itu, waktu saya ke Nederland itu di airport ketemu buku yang sangat penting yang berkaitan dengan itu. Jadi sudah saya kasih ke adik saya, kebetulan saya minta adik saya membackup ini gitu, membackup agenda yang sedang kita susun itu dengan mempelajari tafsir-tafsir dari kitab-kitab lama gitu. Nah, ini ternyata ketemu buku itu, alhamdulillah ini saya kira bagus untuk lebih mendorong gitu, merangsang. Nah, kemudian dengan demikian maka tadi proses pertumbuhan di tiap daerah itu akan bisa terangsang, bisa terdorong, sehingga akan tadi agenda memandirikan zawiyah, dan di sana ada berbagai jenis badal,
ada badal untuk ibadah, ada badal untuk pengajian, ada badal untuk ekonomi, ada badal untuk pelayanan kepada masyarakat, itu akan tumbuh di semua daerah gitu. Nah, bahwa Batam sudah menjadi model, nah ini mungkin gini, sebaiknya Pak Elvian nanti bisa presentasi apa yang sudah dikerjakan di Batam. Nah, dari presentasi itu mungkin juga bisa dinilai kita semua, oh ini sudah mencapai tingkat ideal seperti apa, lalu apa yang bisa ditiru. Yang ditiru itu bukan jenis kegiatannya, tapi sistematikanya, sistematika kegiatannya, pengurusannya, dan lain sebagainya, itu yang bukan harus ditiru juga, harus diadaptasikan ke dalam kondisi daerah yang berbeda-beda. Nah, itu mungkin presentasi setelah itu, lalu mungkin tiap daerah juga mengajukan proposal, katakanlah gitu. Kalau gitu Jogja kegiatannya akan ini, nanti Jakarta ini, Surabaya dan lain sebagainya akan dibuat kegiatan seperti itu. Mungkin ini workshop yang nanti malam itu aja anunya. Dari sore sampai malam ini itu mungkin fokus workshopnya di sana. Sehingga kita akan tahu, nanti mungkin Semus bisa memberi petunjuk. Oh, Batam tambah ini, kurangi ini gitu kan. Jogja ini dan sebagainya, itu bisa dirumuskan dari sana. Jadi kalau tadi sudah ada saling tukar menukar kondisi masing-masing, dan lalu kita bisa memberikan juga saran-saran untuk bagaimana tiap daerah itu meningkatkan kegiatannya. Nah, tadi sekretariat bersama lalu bisa merangkum itu semua untuk menjadi agenda nasional, sehingga juga rencana kunjungan Syekh Mus itu bisa diprediksi gitu, kira-kira ke Jogja harus berapa kali dalam setahun, temanya ini gitu kan, bisa lebih konkret gitu. Barangkali itu Pak Faiz. Kalau saya boleh menggarisbawahi, hari ini kita memperoleh hal yang sangat berharga dari dua teman haji kita, dan ada penegasan juga dari Syekh Mustafa terkait dengan disiplin ilmu internal dan eksternal. Ini yang memang belum matching dari kita itu. Dari satu sisi beliau tidak menginginkan organisasi, di sisi yang lain beliau juga menginginkan ada kesembuhan dari kita sebagai murid beliau. Kemudian hari ini kita memperoleh dua hal yang sangat berharga. Satu hal dari Pak Eko, bahwa kita harus merasa bodoh dan bukan apa-apa. Itu juga dibuatkan oleh Pak Sony. Itu adalah hal yang mesti menjadi pegangan kita. Apapun yang kita upayakan dalam bentuk formal rasional ini, itu jangan sampai membuat kita sedemikian pede gitu ya. Sampai-sampai Syekh Mus bilang, seringkali bilang ke saya, Mbok, ada permintaan dari teman-teman Jakarta, Mbok Syekh Mus mengingatkan Syekh Hisam. Beliau marah dengan itu. Emang Syekh Hisam itu siapa? Harus diingatkan. Demikian pula Syekh kita itu, Syekh Mustafa. Emang beliau siapa? Kok harus kita ingatkan hal seperti itu? Kita siapa? Iya, jadi mestinya kita yang harus bersungguh-sungguh. Pada saat kita bersungguh-sungguh, ibaratkan lampu sentir itu minyak sudah sampai di ujung begitu, kita siap untuk disulut, dinyalakan. Itu maunya beliau begitu. Jadi kita digoyang-goyang untuk aktif di daerah supaya gregetnya itu mulai tampak. Itu harapannya ya supaya kasih sayang beliau yang sudah sedemikian ingin ditumpahkan itu ada salurannya, terimbangi ya. Terimbang. Kayaknya yang ditembak itu. Jadi saya hanya mungkin menggarisbawahi bahwa apapun yang kita upayakan secara rasional dengan spirit yang compang-camping ini, jangan sampai membuat kita sedemikian meyakini bahwa itulah permasalahannya. Saya tetap kok merasakan bahwa yang belum ada adalah kesungguhan kita, itu yang belum tampak, sehingga itu yang diprihatinkan dulu. Ya mudah-mudahan itu tadi niat yang akan kita lakukan itu ekspresi awal dari
niat kesungguhan kita itu. Sebenarnya kalau masalah ya Pak, kalau misalnya pengalaman tadi Pak, yang pengalaman ya, misalnya kayak Bang Elvian yang akan mempresentasikan bentuk kegiatan mereka sehingga kita bisa mengcopy sistematikanya gitu ya. Itu Jogja kemarin juga sudah ini Pak, kita sudah mempersiapkan sebenarnya poin-poin apa yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ini, usul-usul apa gitu kira-kira yang akan disampaikan. Yang pertama, yang kedua, kira-kira bisa nggak misalnya kita kayak studi banding gitu, studi banding ke tidak harus internal Naqsbandi gitu, misalnya sistematika dari pola dakwahnya dalam hal ini misalnya PKS gitu yang mereka cukup berhasil, itu mungkin bisa kita ambil sistematikanya untuk dikopi ke dalam internal kita gitu misalnya. Adaptasi, bukan kopi ya, adaptasi lah. Ya. Kayak misalnya Bu Rosat itu kan sebelumnya dia aktif di sholat khusyuk. Mungkin beliau juga punya apa pengalaman Darul Arkom misalnya apa kok. Oh ya, itu menambah itu juga tuh. Saya jadi ingat contoh mungkin yang secara tadi rasional material ya berhasil itu adalah ISQ misalnya. ISQ itu ya. Tapi wallahu alam mengenai spiritualitasnya. Saya sendiri punya keraguan terhadap keberhasilan spiritualitasnya. Tapi kalau dari segi jumlah alumni, dari segi pencapaian finansial gitu, itu sangat berhasil ISQ itu. Dan kita tidak menggunakan ukuran-ukuran itu. Ya, kita jangan terjebak. Itu ada gurur gitu ya. Itu godaan itu. Nah, tapi maksud saya kalau kita bukan copy sekali lagi, kita adaptasikan metode penumbuhan kita itu seperti itu. Tapi sekali lagi bukan upaya rasionalnya yang saya ingin tekankan di sini, tapi upaya kesungguhan niatnya kita. Jadi, tapi dalam menunjukkan upaya kesungguhan itu kita gunakan baik rasional maupun spiritual kita, karena Tuhan melengkapi kita dengan semuanya itu harus kita manfaatkan. Jadi Bapak saya selalu menginginkan, selama kamu bisa berobat ke dokter, kenapa harus misalnya minta doa dari kiai gitu? Kalau itu masih bisa ini dengan cara rasional maksudnya gitu. Nah, ini tuh termasuk gitu ya. Jadi dua-duanya harus digunakan. Tapi sekali lagi bisa kita lihat PKS, bisa kita lihat ISQ, bisa kita lihat kuantum ikhlas atau Abu Sangkan itu apa? Sholat khusyuk. Ya. Tapi sekali lagi yang harus kita jaga adalah bahwa kemurnian spiritualitas Naqsabandi itu harus dipertahankan, jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang di luar kaidah Naqsabandi. Itu makanya waktu ada teman saya yang punya khawarik istimewa, saya justru ajak dia ke Syekh Mus. Ini sahih enggak nih kan gitu. Kalau di Batam itu, Bang El bisa hidup seperti itu, bagaimana pola kehidupannya? Bukan nanti aja itu Mas. Belum ya? Iya belum. Presentasi Maksudnya nggak usah nunggu nanti, sekarang aja bisa juga. Jadi sekarang saya kira bergiliran aja. Yang kalau kita mau menyebut Batam sebagai model, silakan Batam presentasi dulu. Nanti Jogja, nanti Pekalongan, nanti Jakarta. Bergiliran aja. Nanti kita mungkin belum tentu juga Batam itu sudah betul-betul berhasil. Kan ukurannya bukan material, tapi komplit gitu kan, harus material, spiritual. Kita lihat. Kalau yang kayak saya ini Pak, untuk spiritual kayaknya masih belum bisa untuk menilai. Jadi yang dinilai materialnya dulu gitu. Gitu. Jujur aja kan gitu ya. Cuman gini Pak Dim, dari urutan pemaparan dari Pak Dim tadi kan
saya pikir juga sudah cukup sistematis dari yang diungkapkan tadi. Yang pertama kan Pak Dim mengemukakan home base dari Syekh gitu kan. Itu kayaknya yang pertama diungkapkan itu dulu ya. Nah, mungkin itu yang dibicarakan dulu Masih diputuskan itu. ya itu cukup ini ya. Karena kan itu isu yang sudah paling nggak seingat saya 2 tahun ini. Iya, jadi kalau itu udah kita nanti kayaknya yang lain jadi mengikuti itu ya. Gimana Bang Yofian? Ya betul kan mulai dari keinginan kita Pak, ya kan? Kita bersungguh ingin nggak kita betul-betul membiarkan semua. Itu kunci di situ. Kita harus tanya ke diri kita kan. Kalau Semus tadi bilang kalian harus bantu saya. Kalau saya balik itu. Apa kita perlu Semus? Masih perlu Semus nggak? Jadi seperti itu kan. Kalau saya balik itu. Apa kita masih butuh Semus? Sama, kayaknya juga kan. Uang saya sama aja, ada saya sama nggak ada saya tuh saya kayaknya sama aja. Jadi gitu Pak. Kalau saya balik pertanyaan itu. Jadi kalau gitu mungkin konkret aja lah. Sekarang menurut dari sisi penilaian kita mau rasional mau pasti kita ini sudah ada kita ini spiritualitasnya. Wong itu tadi Mas Darul bawa kita dari airport aja udah terbimbing gitu kok. Karena saya membawa Pak Dim gitu. Jadi gini, jangan kecilkan juga. Alhamdulillah kita ini sudah ada tingkat pencapaian spiritual itu harus kita syukuri. Sebentar biasa. Nah, jadi gini, kita mungkin sepakati dah ada usulan di mana tempat terbaik untuk Syekh Mus. Yang Jakarta di mana usulnya di mana, yang Jogja usul di mana, Batam di mana gitu. Mungkin Karena yang bisa usulan aja namanya. daerahnya masing-masing bisa Daerah orang lain, daerah orang lain cocok. Ya. Iya. Ini mungkin saya belajar dari sebelumnya mungkin saya ikut di Torekot. Sebelum sini kan ada beberapa Torekot dan saya ada di global event itu yang namanya Makok. Itu dan saya di sini dengan Pak Museum. Kita sering mengatakan bahwa amalan harian kita giatkan. Tapi setiap yang sewu ya, kita bertemu bersama, duduk bersama. Kenapa kalau kita yang menggalakkan, kok tidak kita duduk bersama, waktunya duhur, kita bersama. Sholat, duhur, amal harian, hanya ini aja. Tapi saya nggak pernah. Padahal kalau saya bukan membandingkan, kalau di global event itu saat duhur di mana saja pada waktu saat sholat di mana saja pada waktu kita waktunya sholat berhenti, kita sholat ngamalkan amalan harian, kemudian kita lanjutkan lagi. Terus itu setiap waktu setiap hari. Nah ini sebenarnya yang tersirat dari Syekh Mus itu seperti itu. Waktu di rumah saya beliau ngendika, aku ki pengen orang tapi tetap di suatu zawiyah itu kalau misalkan kumpul teman-teman gitu ya, ada Syekh Mus di situ, sholat duhur asar itu tetap jalan 2 orang 3 orang itu dengan amalan harian. Tapi waktu saya melihat saya gimana mau ngoyak-ngoyak teman saya, sementara kita sendiri kan nggak seperti itu ya, masih sulit gitu lah. Kemudian misalkan ada Syekh Mus di situ, ya tetap ada yang namanya suatu malam itu kita jalankan tanpa Syekh Mus keluar. Nah ini yang dilakukan di Torekot Global Event itu, dengan akhirnya di setiap kali itu terbentuk kasih sayang itu antara kita. Terus kemudian istilahnya kalau di sana itu abuya apa namanya? Kalau saya mengatakan itu ya sobet itu dari sobetnya mursyid itu. Minda abuya itu selalu dibaca-bacakan ke muridnya. Jadi setiap kita pertemuan itu yang namanya minda abuya dibacakan. Jadi rasa cinta kita kepada beliau tuh tumbuh terus itu. Nggak tahu tuh kenapa itu. Memang itu seperti itu. Nah ini apakah tidak memungkinkan metode ini kan kita ambil ya, ini metode yang murah dan ya kita adaptasi seperti itu. Mungkin di zawiyah atau pada waktu kita rapat juga gini, rapat kita selesai duhur, sholat, amalan harian, ya siapa itu berhenti. Ini kita sampai jam gini nggak mikir sholat.
Terus Oke, nanti bagus ya. ya, terus misalkan akhirnya kan kita tanya, kalau saya itu sampai sekarang belum paham. Kalau saya itu jamak, lah amalan hariannya seperti apa? Tanya ke siapa? Lah mungkin pada waktu ini kita bersama kan kita bisa itu loh. Apakah masih seperti itu? Kan nggak pernah ada ini. Nah itu seperti itu, coba kita seperti ini, kemudian sobat-sobatnya Maulana ataupun pada sebenarnya waktu Syekh Mus itu memberikan, waktu beliau itu mengadakan suluk yang di Jogja itu, saya luar biasa. Sobatnya beliau pada waktu malam hari luar biasa, nggak pernah saya temukan, bagus kan. Sampai saya bilang ke panitia, Mas Joko kan inget ya, kenapa Mas Joko itu nggak direkam? Itu bagus sekali, nggak pernah saya tuh. Itu seandainya itu direkam suatu kegiatan beliau, kemudian dibikin CD, tiap zawiyah dikirim satu-satu, nanti kita mendengarkan ceramah beliau itu bagus sekali itu. Nah itu apa nggak seperti itu gitu ya. Jadi itu menambah kita cinta kepada guru kita. Dan satu lagi hal, seperti dikatakan tadi bahwa kalau ya itu ngelek ke guru itu kok kena wani-wani gitu, itu kok tidak ada yang berani di apa namanya, saya melihat di mana di Global Event itu apa kata guru itu sami apa karena beliau sudah terpimpin dan terbimbing. Itu ketaatan kita, sampai kalau dikatakan kita memungkiri berani sama guru itu batal itu sebagai murid itu seperti itu loh Mbak. Itu jadi akhirnya kita akhirnya kita taat, kita patuh dan menghasilkan baik dan antara kita dengan ini sama itu kasih sayangnya tercep. Ini tidak ada kompetitif gitu loh, saling menolong gitu loh. Itu Mas, jadi itu kebersamaan kita awali dengan sholat gitu. Tadi saya matur sama Bu Rosat, ini perlu penjenengan sampaikan Bu. Artinya kebersamaan itu sebenarnya tidak hanya kebersamaan antar kita sebagai murid, tapi lebih penting adalah kebersamaan kita dengan guru, dengan Rasulullah. Sehingga pada saatnya kita mesti istirahat, ya harus istirahat, harus sholat bersama. Ya mungkin seperti ini, sholat gitu. Terus kita berdoa. Pada waktu kita mau rapat, ya kenapa kita doa benar? Atau selesai, itu seperti itu. Monggo ini yang mungkin saya, karena saya pernah di Global Event itu lama. Kalau boleh tahu, istilahnya ini pertanyaan, kan katanya tadi pernah gitu Bu. Apa sih yang nyebabin Ibu kira-kira jadi pernah, bukan saya masih gitu? Masih di Global Event. saya masih berhubungan dengan guru-guru sana dan sekarang sering rumah saya dikunjungi. Orangnya baik-baik, luar biasa. Malah guru-guru yang dari Malaysia masih nginep di rumah saya. Jadi kasih sayang itu tidak akan hilang, gitu loh, terikat. Karena yang saya yang beliau berikan kepada kita itu luar biasa, gitu loh. Nggak tahu itu jadi ikatan kasih sayang itu. Jadi menghargai sampai siapapun yang sekecil itu siapa. Nanti kemudian apalagi kita menghargai yang lebih atas itu. Walaupun misalkan seperti rumah saya gitu ya, kecil gitu. Tapi para mursyid yang dari sana tuh beliau datang tuh dengan kasih sayang, ya nggak apa-apa. Datang dengan tidur di rumah, makan seadanya itu dengan kasih itu. Yang penting itu mungkin ya. Ya kebersamaan itu nanti gimana ya saya mengungkapkan. Sampai sekarang itu yang dikatakan Bu Afifah. Kan kita sering cerita sama Bu Afifah. Bu Afifah itu sampai sekarang juga masih hari ini itu didatangi itu dari grup Pak. Kita nggak bisa lupa kasih sayangnya masih. Ini dia mengatakan dari ustadz-ustadz dari sana masih datang gitu. Jadi membimbing kita dengan apa? Itu adalah dari materi-materi dari mindanya Abuya. Nah ini kan kita ada dekat dengan Syekh Mus. Beliau sobat-sobatnya kita rekam, kita anukan, kita tularkan. Itu mungkin baik. Mungkin kalau boleh menegaskan sebenarnya apa yang dibawa oleh Syekh Mus, oleh mursyid kita saat ini, kita meyakini sesuatu yang sangat tinggi, sangat ideal. Hanya saja memang belum matching. Tadi kan beliau merasakan bahwa di Global Ikhwan itu ada persenyawaan antara kesiapan beliau dengan apa yang diberikan oleh guru, itu memang match, sehingga dirasakannya kayaknya kok dan di kita itu kasih sayangnya Syekh Mus, kasih sayangnya mursyid itu seperti air bah yang datang dan itu sebenarnya sesuatu yang
kita ingin menjangkaunya, tapi itu masih belum match ya, sehingga kita menyadari itu nilai-nilai yang saya sendiri, semua pertanyaan kehidupan saya itu terurai di sini. Tapi untuk bisa menyambut, menyongsong itu sehingga menjadi persenyawaan yang pas itu, kita masih mencari bentuk. Salah satu yang disinyalir oleh guru-guru kita adalah bahwa kita belum bersungguh-sungguh memang. Ini yang. Jadi kalau boleh saya. Terus mungkin saya contoh ini ya, kemarin contohnya saja. Waktu Syekh Mus itu ndawi saya, jadi terus Syekh Mus berusaha ke Gerompong, datang ke sana ke bapaknya Pak Eko. Saya bilang, ngapain itu, mau saya belum pernah ke sini, cuman gitu. Tapi saya pasti guru saya punya niat bagus gitu. Ada sesuatu. Udah berusaha ke Gerompong, ke sana ketemu bapaknya Pak Eko. Saya nggak berani tanya, memang kenapa gitu. Terus beliau nanti sampaikan di sana gini. Terus nanti saya, ya udah ke sana. Saya ke sana. Tapi saya nggak tahu, hanya pikiran saya nurut sama guru saya, dan saya bilang pasti beliau sedang membuat kue yang enak. Salah satu adonan saya disuruh ke Gerompong. Saya datang ke Gerompong, saya ajak teman yang bisa. Ini saya yang bisa saya kemarin mungkin. Yuk aku dijak ke Gerompong, kontak dari Jogja. Saya telepon ini saya mau ke Gerompong gini. Terus suruh apa? Tidak tahu. Saya datang ke Gerompong, di tempatnya bapaknya Pak Eko. Ini guru saya tidak tahu. Pokoknya saya didawai Pak Syekh kesini silaturahmi. Sampai bapaknya Pak Eko juga tanya, suruh apa? Tidak tahu. Pertama itu ya nanti kita ziarah. Terus habis itu saya telepon saya. Alhamdulillah saya sudah laksanakan ini. Maksud saya itu ini. Oh ya. Sekarang guru saya temui ini apa maksudnya bilang ke ini, kita bikin maulid penyambutan Pak Eko. Saya yakin mesti dibalik itu ada. Iya, terus akhirnya saya bikin. Saya sudah tanya ini. Nah, akhirnya seperti ini Mas. Jadi beliau punya rencana yang kita tidak bisa menangkap, hanya saya ikut aja gitu. Itu mungkin ya salah satu yang sering harus kita lakukan sebagai murid. Dan memang itu harus, dan waktu kami di Rompako itu juga seperti itu. Jadi misalnya mungkin itu hanya itu insya Allah itu. Sebenarnya insya Allah niat saya gitu ya, niat saya pribadi personal itu datang ke sini itu sejalan dengan apa yang disampaikan Bu Rosa oleh Pak Dianto. Cuman saya pernah dengar gitu, saya maksud itu nanti bahwa untuk mencintai guru itu gampang, tapi mencintai sang murid itu yang lebih susah. Nah, terus kemudian yang kedua, poin dari Bu Rosa tadi gini, mungkin kita ini sebenarnya arahnya ke situ, tapi apa yang kita bicarakan itu yang sekarang adalah misalnya nih, jadi gini, sebenarnya tidak meragukan masalah keilmuan, tidak meragukan bahwa kita harus berada pada guru kita, tapi yang lebih saya tekankan gini, simpel aja, mungkin kayak Abuya kan sudah punya rumah nih. Abuya iya. Sudah punya sistem perekonomian yang kuat, sudah kuat. Nah, kita itu baru menuju mau ke situ, supaya kita bisa seperti itu. Gitu. Sesama murid itu kita juga bisa saling mencintai, bahkan ada guru kita. Saling menolong. Nah, sekarang ini prosesnya karena kita mau mengumpul nih, gimana kalau misalnya supaya bisa begitu. Nah, memikirkan salah satunya adalah kita ini mau di mana nih bisa itu simpelnya sebenarnya. Ya nanti, ya itu penting ya. Tapi mungkin lebih baik. Jadi mungkin yang spiritual itu kayaknya sih sudah apa ya masing-masing. Sudah masing-masing aja. Masing-masing dan sebenarnya sudah tidak terbayarkan lagi gitu loh, misalnya cinta kita ketaatan kita. Cuma yang kita bahas di sini adalah yang tadi itu yang simple. Saya mau di mana? Karena Abuya sudah ada di Malaysia itu dia sudah ada rumahnya. Masuk juga proses bahwa kita kalau di sana ya mungkin jam 12 tadi langsung sembahyang, kita belum. Iya, ini maksudnya ya, pertama. Itu juga proses Bu. Itu apa
kenapa enggak gitu loh. Kita akui. Proses menunggu asar. Iya, Tapi itu hal yang bagus, itu sebagai hal yang bagus. Kita kan sedang menuju bagaimana nih supaya bisa terjadi seperti itu. Kita bisa mengatakan, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa apa yang kita lakukan saat ini lebih buruk dari apa yang dilakukan yang dilihat oleh Saudara saat itu. Iya. Jujur saja, kita juga nggak bisa dalam tarekat kita nggak bisa melihat seperti itu. Kita punya kapasitas, kita punya proporsionalitas masing-masing yang mungkin ya mereka yang mungkin dari jebolan UI gitu yang sekarang sedang dalam proses apa, sementara kita masih dari UII gitu yang sesuatu yang mungkin konsep berbeda gitu. Bukan lebih jelek, enggak, siapa bilang? Siapa bilang? Siapa yang berani bilang? Kalau supaya lebih mantap, ya kenapa enggak kalau kita sekarang wudhu kita sholat dulu gitu ya? Iya. Salah kan? Maksud saya yang bisa kita dilaksanakan tuh ya sholat gitu loh. ya itu bagus Bu, itu bagus, itu bagian dari upaya yang bagus gitu loh. Iya. Kenapa enggak? Kalau kita bisa lakukan toh juga kenapa enggak gitu loh. Ya enggak ada masalah juga, tapi bukan berarti, ingat, bukan berarti Itu yang bahwa apa terbaik. yang kita lakukan sekarang itu lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh Fakok gitu. Kenapa gitu? Panas ya. Kalau itu jebolan Allah Pak, Mas Faiz, kalau itu tadi jebolan uwi-uwi. Kayak ada Pak Sitalis nih. Nah, Ini pas ke sini kau menawi saat itu untuk bawah. Ah, iya, makasih. Jamaah apa ya? Nah, saya tuh nggak tahu. Udah sholat tadi, cuma fisikanya kelihatan di sini. Bu, oke, ini Mas. Saya sebenarnya tadi tertarik dengan kisah Pak Eko ya. Pak Eko bilang kan kalau Pak Eko itu saya nangkep apa yang Pak Gian tadi kan manut tadi ya. Iya. Pak Gian tuh ya. Tapi yang bikin saya tertarik tadi sebenarnya pada saat itu ada satu murid teman kita juga yang menjadi enggak berposisi seperti Pak Eko manut, tapi dia menjadi tonggak yang Pak Eko itu bisa pegang pundaknya, dia jalan di depan. Bayangin kalau seandainya tidak ada yang mengambil posisi seperti Bang Soninya, Iya. kacau itu. Bener nggak mana deh? Rasanya kita dalam posisi tidak bisa bayang-bayangkan itu. Maksudnya, ayo Pak Eko, Pak Eko gitu. Artinya kalau apa yang saya tangkap pelajaran, Pak Eko punya satu nuansa bahwa dia menemukan sesuatu itu dengan porsi kemanutannya itu gitu. Iya. Iya. Tapi Bang Sony menemukan itu ya punya Bukan apa-apa. yang kalau saya pikir sebenarnya itulah yang saya hargai. Jadi Ya. kemasing-masingan Ya. ini punya unik. Iya, keunikan masing. Iya, iya. Dan Pak Sony kan dia memposisikan bahwa dia bukan apa-apa, itu juga satu nilai di dalam spiritualitas kita yang juga diagung-agungkan kan. Jadi manut kemudian bukan apa-apa, itu hal-hal yang di sini memang dilatihkan. Tapi intinya adalah dia mencapai itu, tapi dalam versi aksinya Pak. Kalau saya lihat Bang Sony gimana, nggak apa-apa orang yang ngomel-ngomel sama Yai Topik aja deh waktu ngomong-ngomongan katanya. Tapi kan bukan pada saat haji. Artinya pada saat itu Pak, dia memang fondasi dasarnya. Tapi Kita ini sepakat cinta bahwa sama kita tidak bukan apa-apa, tapi bahwa ya nih ada dong yang memang ternyata kayak seperti kita bahas actionnya itu, action plan. Saya pikir ini kalau misal tentang tarekatnya ini proses internal ya, menurut saya gitu proses internal di diri masing-masing gitu kan. Tapi ternyata apa yang saya mau itu kayaknya tadi lebih cenderung kan. Iya. Ini apa gitu. Ini apa? Ada telepon dari Mbak Tri. Yang sering Dari sini apa di jalan? itu urusan berikutnya Bu, yang harus setelah ini kita sholat dulu. Jadi yang sering kita lihat kan apa yang dilakukan oleh murid kan, bukan apa yang dipilihkan oleh guru. Bahwasanya Pak Sony di sana menemui pelajaran seperti itu. Jangan kita kira itu bukan dipilihkan. Jadi peristiwa sudah dipilihkan oleh murid kita. Sehingga dua disiplin itu yang mesti match di dalam diri kita. Kita tidak, kalau Pak Sony pada saat itu begitu didulek nih, kamu bukan apa-apa. Ya udah, beliau kosong sama sekali. Dan pada saat itu dia dalam sirot yang benar. Sehingga Pak Eko serta merta dia, karena dia juga manut pada guru itu, ini sebenarnya sunatullah, dia akan dipertemukan dengan orang yang akhirnya bisa menuntun dia.
Nah, itu kalau kita rasionalisasi. Sebenarnya jadi kita perlu melihat juga apa yang kita lakukan, tapi juga kita harus betul-betul yakin guru kita telah memilihkan pelajaran-pelajaran yang itu matching dengan kesungguhan kita. Kalau bahasanya Habib Lutfi sama Semus begini Mas ya. Jadi, Dia berkata gini, kalau urusan dunia itu sudah selesaikan dengan hukum dunia. Kalau urusan akhirat selesaikan dengan hukum akhirat. Dia beberapa kali bilang begitu, makanya sebenarnya kalau misalnya saya juga insya Allah jalan dengan yang jenengan sampaikan itu. Cuman sekarang ini kayaknya ini yang lebih dipertaruhkan itu action point Mas. Kira-kira apa yang harus di sebenarnya Pak Yai, oke deh saya masuk bebas saya nih ya. Dalam arti Pak Yai ini kan ngomong-ngomong saya tidur aja di Madiun gitu kan. Itu sebenarnya posisi Madiun itu sendiri di mana ya? Kan sementara ini katanya di Batam, di mana Pekanbaru itu, di tempat Pak Dokter Pran. Terus ada tidur di Madiun ini maksudnya dulunya sih Pak? Tahu? Sekarang ini, saat ini beliau mau istirahat di sana, mau pijat. Kita mundur dulu aja. Nggak, kita mungkin bisa nggak habis ini aja. Memang kita posisikan, kita matur ke Pak Yai bahwa nggak tahu kalau misalnya memang Pak Yai sendiri punya agenda kok yang tadinya saya dengar di Pak Pram sekarang di Madiun gitu misalnya. Enggak ada agenda begitu. Itu terserah kita nanti. Oh gitu. Sekarang agendanya sholat berjamaah. Terus makan. Makanya mau ke sini apa ke sana. Kayaknya sih lebih praktis di sini ya. Iya, supaya kita nggak bolak-balik. Ini sholat atau makan, jadi bak sini aja. Mau lanjut dulu apa gimana ya? Karena Pak, kalau saya nanti setengah tiga sudah saya kan di sini ya. Selanjutnya nanti nomor satu mungkin makanya setelah Pak agenda pertama itu mungkin yang utama itu adalah di mana Syekh Mus nanti tinggal. Itu pertama. Itu bagaimana Syekh Mus kan sekarang nomaden. Ya kan? Nah, ada putra ada itu yang nanti pertama kali itu ya. Habis sholat makan. Oh enggak. Kamu gitu. Berarti Mas Munir. Bodohnya di mana? Mas Mupet. Mobil, ibu maaf saya. Mas mematikanya gimana monggo? Pakai mbak mobil aja, mbak mobil. Ya Pak Ewangitan.